Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel yang nama channelnya adalah nama saya sendiri. Itulah nama saya. Oke. Di video kali ini saya akan berbagi tips tentang cara memasak nasi bagi para pendaki gunung, khususnya yang belum bisa memasak nasi. Bisa tonton video ini dan jangan di skip. Oke. Di depan saya sudah ada peralatannya, yaitu ini pasnya, panci. Kalau teman-teman bisa pakai nesting, bebas. Tadi karena nggak ada nesting, saya pakai panci. Kalaupun pakai nesting, bisa pakai yang DS100 atau DS200 ataupun DS300. Itu sesuai kebutuhan. Langkah kedua, takar beras. Jadi ini beras, takar sesuai keinginan, jangan sampai kebanyakan dan jangan sampai terlalu sedikit, jadi sedang. Kalau ini saya cuma pakai secepuk sedang. Ini namanya apa ini, kalau Jawanya cepuk. Udah masukin berasnya, masukin, terus tuangkan air, cuci berasnya dicuci biar bersih. Oke. Untuk mencuci beras itu tergantung kondisi, ya. Apalagi jika di gunung yang kawan-kawan daki itu tidak ada sumber air, tidak dicuci pun tidak apa-apa. Jadi melihat kondisi juga. Kayak seumpama teman-teman itu naik ke Gunung Penanggungan, itu kan nggak ada sumber air, jadi nggak perlu dicuci, itu pun nggak apa-apa. Atau teman-teman ragu akan kesterilan, bisa dicuci satu kali. Yang penting anulah di sana nggak dehidrasi. Aduh. Kalau saya sendiri sih nyucinya 3 kali sih, saya taruh 3 kali. Biar apa? Biar bening, biar bersih. Tapi kalau teman-teman mau 4 kali, 5 kali, 6 kali, sampai 10 kali atau 100 kali, terserah, nggak apa-apa. Atau sampai semprot desinfektan juga, biar steril. Nah, ini proses buat nyuci, kita pakai 3 kali. Nah, ini sekiranya udah bening, udahlah. Ini udah bening ini. Jadi sepertinya cukup, sudah bersih. Mas gua ini kan. Oke. Setelah dicuci, tambahkan air. Takarannya gimana? Takarannya ini loh. Garis di telunjuk ini. Tapi kalau saya pribadi itu melihat berasnya juga. Kalau berasnya saya masaknya sedikit, saya biasanya pakai cuma 1 garis tengah. Jadi telunjuk ini kan ada garis 1, 2, 3. Jadi kedalaman airnya itu 1 garis setengah. Kalau saya pakai 1 garis setengah, karena saya masak nggak terlalu banyak. Kalau saya masak banyak, itu pakai yang 2 garis. Jadi disesuaikan lah, tergantung. Oke, masukkan aja. Ukur. Nah, ini baru 1 garis ya. Mohon maaf, gambarnya nggak bisa ke shoot karena HP-nya cuma 1, tripodnya cuma 1. Oke, jadi mohon dimengerti. Ini masih 1 garis lebih sedikit, tambah lagi. Kurang lagi, tambah lagi. Oke. Nah, cukup. Jadi lebih baik kalau menuangkan air itu sedikit-sedikit dulu aja. Jadi nanti kalau kelebihan nggak perlu buang lah. Apalagi di gunung-gunung yang nggak ada sumber airnya, itu sangat mubazir sekali kalau harus membuang air itu. Sudah, tuangkan air. Kita rebus. Bentar, tak cek dulu. Ini gasnya
tinggal sedikit Rek. Gas sisa di mana ya, di pundak kemarin, di Butak Malang, di Gunung Butak. Jadi tinggal sedikit, udah masak aja. Tekanan tinggi pun nggak apa-apa biar cepat matang. Tunggu sampai mendidih. Sebenarnya tadi saya mau pakai kompor yang apa namanya, yang kotak itu loh, bukan yang kayak gini, tapi karena nggak ada kompornya rusak ya saya pakai kayak gini lah. Jadi perdana saya pakai kompor kayak gini, jadi agak bingung tadi yang mutar gasnya ke kiri atau ke kanan. Aduh, dan Rek, nggak apa-apa lah. Kompor ini juga ada kelebihan dan kekurangan. Jadi entah itu kompor bunga, entah itu kompor kotak atau kompor ini, itu pasti punya kelebihan, punya kekurangan. Botol ini punya kelebihan, punya kekurangan. Nah, kelebihan dari kompor ini adalah dia nggak makan tempat, lebih enak dingannya, di packingnya, di karir. Cuman kekurangannya itu dia kalau ada angin yang kencang, itu apa namanya, apinya itu pasti nggak stabil karena kena angin. Yang kompor kotak portable sama kompor ini itu kalau kena angin pasti itu apinya nggak stabil. Tapi bisa ditangani juga pakai aluminium foil. Ada, dicek di online itu ada aluminium foil untuk menghalangi api agar apinya itu tetap stabil. Cuman kalau pakai yang kayak besi yang emang didesain untuk menghalangi api itu harganya agak mahal sih dan agak berat. Jadi bisa dialihkan pakai aluminium foil yang biasa, itu lebih murah, fungsinya sama. Ataupun kalau api tidak stabil itu bisa pakai, nah ini, nah angin kan, loh udah ini mandek Rek, wah sakti. Nah bisa pakai kayak gini. Nah di gunung itu shelternya, tempat kita ngecamp itu enggak pasti datar. Ada kadang yang kayak gini, ada yang gini, ada yang miring gini. Nah kalau kita kedapatan shelter yang enggak datar, itu pasti kesulitan. Kalau kayak gini, ini pasti kesulitan. Jadi kalau kesulitan ya bawalah aluminium foil yang biasa itu bisa pakai gini. Solusinya aluminium foil ya, kayaknya udah mendidih. Nah bentar. Kalau udah mendidih kayak gini, ini matikan mana ya? Nah, ke kanan. Udah. Tunggu dia sampai 30 menit. Kurang lebih lah 30 menit. 30 menit itu bukan waktu pasti kalau kita prakteknya langsung di gunung perdana. Biasanya kalau kawan-kawan langsung praktek di gunung itu nggak mesti 30 menit jadinya. Kalau teman-teman lihat video saya yang kemarin itu yang menuju puncak di Gunung Wilis, itu kan sampai menunggu 1 jam. Karena faktor apa? Ini kan panas, dia bisa matang karena di dalam ini panas. Jadi waktu itu cuacanya kami dapat itu agak dingin, jadi panasnya ini hilang. Makanya itu nggak matang-matang. Oke, kurang lebih sudah 30 menit. Kita lihat dulu. Nah, ini dingin kan? Dingin. Dia masih ada airnya, belum matang. Coba ya. Nah, sudah agak empuk tapi masih keras. Dan masih ada airnya. Kalau dia tetap dingin, dia nggak akan matang. Jadi
solusinya apa? Kalau seumpama teman-teman di gunung nih ya, suhunya dingin di bawah 16 derajat, itu kan sudah dingin. Nah, itu nyalakan kompornya lagi, tapi pakai api kecil. Bentar. Nah ini loh, masih ada airnya ini. Nah kenapa didiamkan? Itu fungsinya agar airnya ini bisa surut. Jadi awal-awal ketika mendidih itu airnya itu masih banyak, jadi nggak usah khawatir, diamkan saja nanti akan surut dia. Nah ini masih ada airnya tapi sudah surut. Oke, karena ini dingin dan belum matang, kompornya nyalain lagi. Api kecil aja, kecilin dulu. Nah, aku lupa tadi ini gunanya sendok buat apa. Sebenarnya sendok ini gunanya buat ngaduk waktu tadi ketika pertama mendidih. Jadi ketika mendidih itu diaduk dulu, kompornya dimatikan, baru ditutup. Karena tadi kelupaan ya udahlah. Jadi ini tak aduk dulu lah. Ya kayak gini. Nanti biar panas tetap ditutup sampai menunggu matang. Kalau nanti si nesting atau panci ini dingin lagi, nyalakan lagi dengan api kecil, lalu matikan lagi, atur suhunya agar bisa cepat matang. Oke, nah ini saya tunjukkan. Bentar, airnya sudah surut kayak gini. Nah, ini tandanya sudah matang. Jadi seperti itu tadi gambarannya. Kalau dia sudah matang, airnya itu surut. Biasanya kalau airnya belum surut, itu masih agak keras berasnya. Kalau ini kan sudah surut. Jadi nah, coba ya, panas ini mas ya. Nah, sudah empuk, nggak keras lagi. Tinggal dinginin aja, bisa langsung dimakan. Takaran segini aja sudah bisa dapat banyak. Jadi kawan-kawan takar sendirilah. Kalau untuk 2 orang itu berapa, 1 orang berapa, 3 orang berapa, 5 orang berapa, dan seterusnya. Itu tadi tutorial dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu di video berikutnya. Thanks.